Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Dimanapun teman-teman semua berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dilancarkan ya. Nah, kali ini di sore ini tepatnya sekarang di tanggal 26 bulan Juni, akhir-akhir bulan Juni, saya lagi berada tepatnya ini di Lembah Anai. Dan kemarin info yang beredar di Lembah Anai ini ada penertiban lahan yang di pinggir jalan ataupun lintas Padang Bukit Tinggi ini, tepatnya di lintas Lembah Anai ini. Dari Satpol PP, TNI, bahkan kepolisian penertiban lahan bangunan di lokasi yang tepatnya ini adalah lokasi dahulunya di 2024, di pertengahan 2024 kalau nggak salah, air besar ataupun galodo yang menghantam Lembah Anai ini, bahkan lintas Padang Bukit Tinggi tepatnya yang di Lembah Anai ini ada yang putus total juga, bahkan pemandian-pemandian yang berada di pinggir jalan Lembah Anai ini dihantam galodo, hancur. Dan kemarin di tanggal 25 tim yang berwenang lagi penertiban bangunan, bahwasanya lokasi di pinggiran Lembah Anai ini tidak diperbolehkan untuk membangun lagi, ataupun bangunan yang dahulu tidak diperbolehkan lagi untuk dikelola lagi. Dan sekarang kita ngecek apa-apa aja yang diblokir. Oke, yuk ke sana tuh arah Padang Panjang ataupun Bukit Tinggi, dan kalau ke sana arahnya ke Pareman dan Kota Padang. Dan ini berada di kawasan tanah datar ya. Buat batas-batas yang diblokir itu saya nggak tahu sih, soalnya di sini masih ada orang yang jualan karena nggak ada polis lainnya juga. Bangunannya udah lama nggak aktif, udah lama ditinggal ya, semenjak apa itulah, semenjak musibah itu. Dan di sini juga sudah tidak difungsionalkan juga. Ini tepatnya daerah yang paling parah dihantam sama galodo di pertengahan 2024 kemarin. Dan satu lagi menjelang Lebaran 2025, Hari Raya Idul Fitri, di sini ada pemandian yang apa ya, bisa dibilang aktif kembali. Nah, di sini ada polis lain, berarti ini yang dicegah kemarin sama tim-tim yang berwenang kemarin ya. Tuh pun ada. Nih. Bolehin kayaknya mandi lagi. Kemarin kabarnya kayak itu. Salah naik. Dan di sini pun ada pemandian lama juga, cuman nggak aktif. Tuh, kelihatan udah terus. Yang ada polis lainnya di bagian sana ya. Bahkan kemarin pemerintah pun menurunkan alat berat. Rame, cuma kita kemarin nggak sempat ke sini ya kan. Nah, di sini ada rumah makan Mangguang, dan telah diblokir juga karena di sini ada polis lain juga. Tuh. Oke, kita bakalan ke air terjun.
Tadi saya dari arah Padang Panjang. Nah, di sini udah terurus lagi, ada masalah kecil. Jadi yang ada polis lainnya, tadi ada satu pemandian dan satu lagi rumah makan Mangguang ini. Berarti tandanya sudah tidak boleh difungsionalkan ya kan. Dan ada juga beberapa lokasi-lokasi yang dahulunya aktif dan semenjak dihantam sama gelodo ataupun air besar nggak hidup lagi, nggak difungsionalkan lagi. Dan sekarang tempat pemandian ataupun rumah makan yang sebelah kanan kita ini yang sempat hidup lagi. Dan kemarin di tanggal 25 ada penertiban bangunan di daerah kawasan Lembahana ini. Dan sudah di polis lain juga. Cuman kalau buat batas saya nggak tahu ya dari mana ke mana. Cuman musibah kemarin di pertengahan 2024 memang daerah ini sangat-sangat terancam sekali sama air galodo itu. Bahkan di sana pun musala kecil pun sudah sangat berantakan sekali ya. Dan sekarang saya dari sana tadi dan bakalan beranjak ke lokasi air terjun. Tepatnya di tanggal 25 Juni 2025 di hari Rabu kemarin, Kementerian Kehutanan RI bersama sejumlah instansi terkait menutup permanen 9 titik di lokasi Taman Wisata Alam Megabendung Kabupaten Tanah Datar. Penutupan kawasan ini merupakan upaya penyelamatan hutan. Selain itu, bangunan terutama tempat pemandian wisata itu juga berada di bantaran sungai yang sangat berisiko dihantam bencana. Apalagi pada 11 Mei 2024 terjadi banjir bandang yang menimbulkan korban jiwa di beberapa titik. Pasca banjir bandang dan lahar dingin Gunung Merapi, pemerintah sudah menyampaikan pemberitahuan larangan pendirian bangunan atau aktivitas di kawasan Megabendung. Makanya kemarin di beberapa titik lokasi kawasan Sungai Lembahana ini digarisi dengan polis lain oleh Kementerian Kehutanan RI. Nah, jadi pada saat ini di tanggal 26 hari Kamis Juni 2025 saya lagi berada di kawasan Lembahana. Rupanya benar sekali ada di beberapa titik yang di polis lain sama tim Kementerian Kehutanan RI. Instansi yang terkait diantaranya Satpol PP, TNI, bahkan kepolisian. Di sini pun ada bangunan, kayaknya bangunan gedung, tapi udah lama nih, udah bertahun-tahun nggak dilanjutin. Dan di sini pun juga ada masjid yang baru, keren, gagah. Ya seperti yang saya bilang tadi, saya nggak tahu batasnya dari mana ke mana yang tidak diperbolehkan sama tim pihak yang berwajib. Gitu. Dan sekarang kita mendekat ke air terjun Lembahana. Di sana ada larangan memanfaatkan dan atau mendirikan bangunan di sepanjang bahu jalan nasional berdasarkan undang-undangnya ada. Dan di sini sudah tidak terlihat lagi bangunan-bangunan yang seperti sebelum kejadian gelodo di pertengahan 2024 kemarin. Nah, mungkin teman-teman yang pernah ataupun yang pernah minum di sini ataupun yang lewat di sini, ini tepatnya di mana lokasi Cafe Sakapa. Pas di sini betul. Bahkan view-nya air mengalir sungai ditambah lagi sama view air terjun. Dan pas sekali di sini nih, dimana dahulunya sebelum musibah Cafe Sakapanya berdiri kokoh di sini.
dan sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, jadi buat hari ini itu dulu ya teman-teman semua informasi yang saya berikan, bahwasanya kemarin di tanggal 25 terjadinya penertiban bangunan di daerah Lembahana ini. Bahkan yang kita tengok tadi ada beberapa tempat pemandian dan rumah makan yang di Polis Land. Bahkan kemarin pihak yang berwajib pun menurunkan alat berat, berkemungkinan untuk menggusur atau bagaimana, kita pun nggak tahu. Yang jelas untuk hari ini seperti itu dulu update terkininya Lembahana. Tepatnya ini di kawasan Kabupaten Tanah Datar ya. Oke, kurang dan lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.